Jadi ini Kalpataru tahun berapa? 2021. 2021 Iya. dan diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Memuliakan keanekaragaman hayati itu adalah instrumen sebuah negara maju. Coba kita lihat di luar negeri ya. Iya. Cawiwi saja mau nyebrang di jalan, itu semua orang berhenti. Kalau di sini bukannya berhenti, tapi dicari lagi cawiwinya. Ya, contoh mungkin ya, ke depan akan ada lagi wabah. Iya. Yang penawarnya itu diambil dari tanaman. Coba pikir kalau tanamannya sekarang di masa kita punah. Baik. Berarti sama saja kita punahkan generasi yang akan datang. Jadi ini Kalpataru tahun berapa? 2021. 2021 Iya. dan diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Iya. Ini berapa orang yang diberikan? Tahun lalu sama ya, tiap tahun 10 orang. Dari Sulsel 1. Dari Sulsel Sendiri ya. sendiri, Iya. Kadarmawan. Iya. Oke, sekarang saya berada di Rumah Hijau Denasa di Kabupaten Goa dan saya bersama pemilik dan sekaligus penggagas Rumah Hijau Denasa. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Oke, siang ini segar sekali ya di sini. Iya. Jarang loh di suasana tengah kota terus kita dapat suasana pedesaan seperti ini ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini terinspirasi dari mana? Jadi ini apa ya, keinginan mengembangkan kampung agar kampung bisa dikunjungi. Selain itu untuk tujuan lainnya adalah melestarikan keanekaragaman hayati. Oke, jadi untuk keanekaragaman hayati dan juga pelestarian lingkungan hidup. Oke, ini sebenarnya dibuka untuk umum atau seperti apa? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Sejak tahun berapa? Ini kan 2 tempat. Satu Rumah Hijau Denasa, yang ini Kebun Denasa. Kalau Rumah Hijau Denasa itu sejak 2007. 2007. Iya. Kalau Rumah Hijau Denasa itu seperti apa ininya? Rumah Hijau Denasa itu konsepnya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi tanaman-tanaman yang sudah mau punah, yang langka, atau mungkin juga masih banyak jenisnya, kita selamatkan atau tanam di Rumah Hijau Denasa. Oke, berarti yang langka ya gitu, Bang? Iya, jadi semuanya. Jadi yang langka, yang endemik, maupun yang juga masih umum ya. Tapi dia punya cerita khas atau secara kultural dimanfaatkan oleh masyarakat Bugis Makassar atau masyarakat lain di Nusantara, kita selamatkan, kita tanam ulang. Itu sejak tahun 2007 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Dan masih kemudian dikembangkan di kebun ini. Kalau kebun ini sendiri seperti apa? Kurang lebih 2016 mulai, intensifnya 2017-18. Bedanya dengan Rumah Hijau? Jadi kan sejak 2014 dan lebih banyak lagi saat 2016 itu kita jadi tempat belajar lebih intensif ya. Memang awalnya memang tempat belajar, tapi lebih banyak lagi yang mengunjungi. Tantangannya di Rumah Hijau Denasa itu karena sudah jadi hutan, kita sayang kalau kemudian dibongkar kembali hutan, tanaman-tanaman kita tanam, terus parkirannya agak sempit, kita cari tempat yang lebih luas. Maka kita temukan tempat ini, lalu kita sebutnya Kebun Denasa. Kebun Denasa. Berarti di sana lebih alam ya, lebih rimbun, lebih natural, lebih hutan. Sama sih sebenarnya naturalnya ya. Cuma karena dia sudah jadi hutan, kita mau bangun agak rumit karena sayang kalau tanaman hutan yang sudah terbentuk itu dibongkar untuk bangunan. Makanya kita karena butuh banyak bangunan seperti ini ya untuk interaksi, orang diskusi, kemudian beberapa kegiatan. Yang tantangan kalau hujan juga kan, jadinya kita harus ada tempat berteduh yang aman ya, kita kembangkan di sini untuk area edukasi dan juga wisatanya. Oke, berarti untuk public open space ya di sini biar lebih nyaman untuk pengunjungnya. Iya, selama pandemi karena berarti ini baru melakukan expand ke sini ini kegiatan sejak 2018. 2018. Dan rata-rata pengunjungnya dari mana? Macam-macam ya. Yang mulai dari Makassar yang banyak tentunya ya. Makassar, sekolah, lembaga pendidikan, komunitas, dari hampir semua daerah ya di Sulsel. Terus dari Indonesia juga beberapa tempat ya, baik oleh lembaga yang kirim atau juga misalnya instansi kayak kementerian segala macam. Terus dari luar negeri juga. Oh, dari luar negeri juga? Ya. Pernah datang ke sini untuk
Ya, kita sudah dikunjungi 70 negara. Itu jumlah negaranya. 70 negara. 72. 72. Luar biasa. Itu dari negara mana saja? Banyak, dari dari Amerika misalnya, dari Brasil, Amerika Serikat pastinya banyak. Terus dari Kanada, terus dari Eropa banyak. Mulai dari Norway, kemudian Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, dan segala macam. Dari Asia. Dari Asia juga banyak. Banyak, hampir semua. Hampir semua. Oke. Rata-rata tujuan mereka ke sini? Belajar. Belajar. Iya. Oke. Jadi yang khas dari Denasa itu adalah kita menyelamatkan keanekaragaman hayati, tapi kita juga selamatkan kisah di balik tanaman. Oke. Dari perspektif sosiologi, ekologi, dan kulturalnya. Misalnya ada kayu Pterospermum javanicum, itu kalau orang Makassar sebutnya campaga. Campaga. Campaga itu dalam kultur Makassar maupun Bugis, bahkan juga di Bali, itu kalau jadi papan tidak boleh papan yang diinjak. Oke. Harus papan yang kemudian jadi dinding kah atau jadi meja, tidak boleh jadi kursi. Iya. Pemali dalam kultur Bugis Makassar. Oke. Nah, terus dia sering dipakai laki-laki. Terus ada misalnya jenis tanaman, misalnya dia lumpuh yang wangi. Itu cenderung dipakai perempuan menjadi bedak agar mukanya lebih glowing. Itu seperti apa? Dia umbi. Bisa umbi ya. Ya, Mungkin nanti bisa ditunjukkan bisa. ya. Nah, terus nanti ada biar beberapa lebih glowing. ada di hutan itu orang Makassar namanya lolo rupa. Lolo itu muda, rupa itu wajah. Jadi memudahkan wajah, sama tadi gunanya. Jadi mempermudah wajah. Itu dipakai. Jadi kita selamatkan yang tanaman-tanaman yang kultural seperti itu, lalu diceritakan, dikisahkan. Dikisahkan ya. Iya. Berarti emang saat tempat seperti itu, khususnya di Sulawesi Selatan, memang ini pertama. Iya, atau... jadi Rumah Hijau Denasa khususnya di Goa ya. Mungkin juga pasti di Sulsel. Makanya dapat Kalpataruh dari kategori perintis. Jadi perintis itu seseorang, bukan orang biasa, yang melakukan sesuatu yang berdampak luar biasa pada lingkungan hidup dan belum pernah ada sebelumnya. Makanya kemudian ketika seleksi itu kami menjadi penerima. Dan itu baru pertama kali diikut sertakan di Kalpataruh. Kalau sebelumnya pernah, tapi pernah. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama. Dan baru kali ini berhasil kembali. Iya, diusulkan lagi dan alhamdulillah menjadi penerima. Sebenarnya itu kategorinya penerima ya, bukan orang yang meraih, tapi penerima. Jadi dia diserahkan. Tapi ini merupakan penghargaan juga ya, karena kan ini salah satu bentuk penghargaan kepada seseorang yang tentunya ini langsung dari presiden. Baik, ini tapi ngomong-ngomong inspirasinya dari mana nih Bang untuk membangun rumah seperti ini, apalagi di era zaman digital seperti sekarang? Iya, jadi dulu itu saya punya cerita ya. Masih kuliah di Unhas. Di Unhas? Iya. Angkatan berapa nih Kak? Saya 96. 96, oke. Ya. Terus 99 itu pulang, waktu Sabtu sore pulang. Terus saya lihat ada pohon mangga yang dulu saya sering suruh panjat, hilang, ditebang. Ternyata yang minta menebang itu bapak saya. Dan ketika sana sore-sore beliau juga berdiri dekat situ, saya tanya, kenapa mangganya ditebang? Kan enak buahnya enak. Beliau jawab, mau dijadikan tempat usaha batu bata. Jadi tidak boleh ada tanaman di atas karena pakai menjemur. Entah kenapa ya pada saat itu saya bilang, jadi nanti kalau punya ada cucu tak, itu makan apa? Sejak saat itu ya saya berpikir, jangan-jangan bukan hanya mangga nanti yang hilang. Banyak tanaman-tanaman lain yang dulu waktu kecil saya temukan, yang dulu kita sering panjat buahnya, sering bermain di bawahnya, sering diceritakan, hilang. Saya khawatirnya itu anak-anak setelah saya hanya mendengar namanya. Bagus juga kalau mendengar namanya, kalau tidak pernah lagi mendengar apa-apa. Jadi saya merasa khawatir. Akhirnya saya berniatan dulu ngajar juga di kampus. Ngajar di kampus juga. Iya, 2002 sampai 2007. 2002 sampai 2007 itu kurang lebih 5 tahun. Terus pulang. Saya mau bangun Rumah Hijau Denasa yang bisa menjadi tempat belajar, bukan hanya menjadi rumah bagi keluarga saya, tapi juga rumah keanekaragaman hayati. Hewan dan tumbuhan di sana bisa leluasa berkembang biak, hidup, nyaman dan seterusnya, dan orang-orang bisa datang berinteraksi. Jadilah Rumah Hijau Denasa. Baik, langsung dirintis langsung ya, berawal dari kekhawatiran itu. Jangan juga pengalaman masa kecil. Kan dulu kita itu usia-usia kayak saya ya, lahir 70-an atau bahkan juga yang pastinya lahir 60-an, 50-an. Kan itu dulu enggak setiap saat kita minta uang dikasih uang. Sama orang tua.
Jadi kita itu pergi kalau mau makan ya pasti pergi ke semak-semak atau hutan atau tegalan yang ada pohon-pohonnya, pohon buah apa yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Harus melalui proses ya. Iya, itu. Seperti zaman sekarang. Iya, itu dia. Tapi kan jadi bagus karena kita tidak terpapar zat kimia, pengawet dan segala macam. Makanya orang-orang pada zamannya itu bisa giginya awet, ya. Kemudian cara berpikirnya juga ya lebih ini ya, lebih kreatif karena kita kan biasanya terbiasa dengan hal-hal yang tidak langsung kita makan. Tapi sekarang kan tidak, orang mar-mar sudah banyak, terus banyak jenis makanan-makanan yang mudah ditemukan, yang pastinya punya pakai pengawet, terus zat-zat yang lain ya, yang kemudian kurang sehat lah ya intinya untuk itu. Kesehatan. Apalagi banyak MSG-nya, banyak micinnya, generasi micin. Baik, nah selain tempatnya yang natural, ini di Rumah Hijau Denasa menawarkan apa aja? Itu jadi kita juga mengajarkan tentang konsep budaya ya. Budaya. Jadi kami itu menyelamatkan misalnya tools menenun, jadi perlengkapan menenun, perlengkapan menanam tempo dulu. Kayak dulu kan tidak ada mesin penggiling kan, pakai lesung dengan alu ditumbuk. Itu kami selamatkan, jangan sampai hilang karena saya pernah dulu menemukan ya tahun 2009 seingat saya ke Bali pertama kali. Saya temukan ternyata lesung tua di Sulawesi itu dibawa ke Bali, dibongkar dijadikan furniture, jadi seolah-olah furniture tua padahal baru dibuat. Kita dulu kan tiang-tiang ya kayak tiang kita pakai ini kan tiang lama semua, tidak dikasih. Jadi orang tua dulu buat semua itu tulis itu semuanya konsepnya dari alam. Jadi kita ke Rumah Hijau Denasa itu dikembalikan ke masa lalu ketika kita berpikir bahwa belum ada pabrik, belum ada yang lain, dulu pakai pewarna dari bahan apa, itu semua alami dan kita selamatkan. Kemudian dulu orang membuat perahu bahannya apa, kayu semua kan. Dan masing-masing punya kultur. Orang Mandar dari Tipulu untuk membuat perahu sande. Orang Makassar, orang Bugis Makassar membuat pinisi dari kayu biti dan yang lain. Jadi kita selamatkan. Makanya kemudian kita klaster. Jadi selain belajar belajar tentang budaya, culture, pangan lokal. Kita mengingatkan negara besar seperti Indonesia ini bahaya kalau hanya tergantung pada satu spesies makanan. Tergantung pada beras itu sangat berbahaya karena kita juga beragam. Jadi dari dulu orang tua kita makan misalnya sarapannya pakai pumpkin, saya pakai labu, terus jagung pakai basah, ubi rebus dan yang lain. Jadi dari dulu kita diajarkan, kita kembalikan lagi konsepnya itu di Rumah Hijau Denasa. Kemudian kita juga kembalikan permainan tradisional. Semua berkaitan dengan karena tools-toolsnya itu diambilnya pasti dari tumbuhan, dari segala macam. Bahkan instrumen-instrumen kayak perayaan, kayak pengantin, itu kan hampir semuanya diambil dari alam kan jadinya ya. Misalnya malam Kurun Tiga atau Mapacinya dari daun pacar ya, dari kemudian pengantinnya laki-lakinya berangkat ke perempuan, yang irang-irangnya itu bawaannya itu semua dari tanaman dulu. Dari tanaman. Pisang satu tandan, bukan satu sisir. Kemudian salak satu tandan, segala macam, beras, pohon pisangnya juga dibawa, pohon tebunya juga dibawa. Kita mau kembalikan sebuah konsep-konsep itu dan diajarkan ke anak-anak. Anak-anak kan mungkin yang di kota ya, mereka biasa pastinya setiap hari makan makanan kayak nasi, tapi semua yang datang itu kalau kita tanya pernah tidak tanam padi? Belum pernah. Pengalaman pertamanya tanam padi di Rumah Hijau Denasa. Iya, kemudian kita ajari juga yang lain ya. Kami menyebutnya menanam kenangan. Kalau ditanya apa lagi? Menanam kenangan itu kami maksudnya seperti ini. Dia ke Rumah Hijau Denasa, kemudian pengalamannya tangkap ikan. Tangkap ikan itu pengalaman luar biasa. Langsung di tempatnya juga, di Rumah Hijau itu? Di sini. Di sini. Kemudian kalau diantar sama bundanya, ayahnya, suatu hari pasti dia ingat, Bun, kita dulu itu tangkap ikan di mana ya? Seru sekali. Bayangkan kalau dia, misalnya dia TK atau SD, diantar sama kakaknya, ditemani adeknya, di samping bundanya, ditemani ayahnya, kemudian mereka tanam padi, kemudian kasih makan sapi, tangkap belalang. Ada ya tangkap belalang? Ada juga di sini? Iya, jadi tangkap belalang. Belalang masih ada di sini, Kak? Belalang yang lokal. Lokal, oke. Kan dulu kita makan belalang. Dulu kalau panen itu kita makan belalang, belalang baru dibakar kita makan. Hijau itu kan? Iya, hijau dengan coklat. Di sini juga begitu. Diajari tangkap belalang, kemudian mereka nanti digorengkan, belalangnya baru dimakan. Iya. Dan mereka suka makan. Seperti udang rebus, udang goreng. Iya, karena dari dulu kan kita diajari. Kalau Muslim kan
dari puluhan ribu jenis hewan diciptakan oleh pencipta, itu hanya 2 yang bangkainya halal dimakan. Bangkai ini, yang lain itu kalau halal pun harus dialirkan darahnya sembelih. Yang pertama itu ikan, yang kedua belalang. Belalang, tapi kita mungkin sering makan ikan tapi di antara kita belalang belum pernah. Karena itu belum pernah kan? Boleh dicoba kan? Ada itu. Dan itu kan luar biasa. Sama tadi itu makan labu rebus. Pasti anak, ngapain makan labu rebus? Berarti lebih ke ini ya, menanamkan memori juga. Iya, menanam kenangan. Jadi kan kita berharap mereka itu datang ke Denasa diajar tentang tanaman ini, apa namanya, gunanya apa, dalam kultur Makassar digunakan sebagai apa. Kita mau nanti dia setidaknya dia ada ingatan bahwa tumbuhan juga bermanfaat ya, ciptaan Tuhan yang lain juga harus dimuliakan. Kalau nanti dia misalnya jadi wali kota Makassar, jadi rektor Unhas misalnya, atau jadi gubernur Sulsel, atau bahkan jadi menteri pertanian yang selanjutnya, atau bahkan jadi wakil presiden atau bahkan presiden, kita berharap bukan dia bahkan menghargai tanaman. Karena Indonesia itu adalah negara kedua terbesar dunia dengan biodiversitinya, keanekaragaman hayatinya. Tapi kita belum menjadi penentu di dunia. Untuk menentukan bahwa spesies ini langka, kita masih merujuk kepada orang luar. Padahal kita yang punya. Kadang yang kita punya itu bahkan mereka yang mengatakan ini dari Indonesia, kita tidak sadar bahwa keanekaragaman hayati kita yang keren-keren itu sudah lepas ke luar negeri. Mereka perjualbelikan, mereka kemudian bahkan kembangkan, tapi kita yang punya. Tapi untuk tanaman-tanaman yang langka itu Kakak sendiri dapat dari mana? Biasa ke hutan. Oh, ke hutan. Iya, cari secara sendiri. Iya. Kemudian atau ambil benihnya atau temukan di mana. Ya, karena kita belajar ya. Kita belajar mungkin dari naskah lama tentang apa, terus tanaman-tanaman. Kita belajar juga dari apa yang disampaikan mereka. Kayak Wallace misalnya datang ke Indonesia, dia mencatat banyak hal tentang ini, bukan hanya hewan, tapi juga mencatat beberapa jenis tumbuhan. Terus yang lain juga melakukan hal yang sama, hasil penelitian teman-teman. Terus dari cerita-cerita lama kan banyak tuh cerita-cerita lama bahwa jangan makan ini, atau kalau sakit makan ini, macam. Dia sebenarnya sih bukan hanya pada kultur dari segi mitosnya tapi ada clue dari orang-orang tua dulu. Bayangkan orang tua dulu kan kalau sakit perut, buang-buang air, disuruh masak pucuk daun jambu biji misalnya. Ternyata benar. Terus menguatkan gigi pakai sirih, terus mencuci mata pakai sirih dan segala macam. Jadi kita mulai, dan itu Denasa itu menghubungkan antara warisan seperti itu, tradisi seperti itu dengan saintik. Makanya kita undang banyak pihak untuk ke Denasa, baik untuk meneliti penyelesaian S1-nya bahkan S2-nya, untuk meneliti apakah benar, bagaimana penjelasannya secara sains dari pengalaman orang kita dulu, pengetahuan-pengetahuan yang diturunkan secara tradisi atau turun-temurun, apakah itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Dan udah banyak yang membuktikan. Dan rata-rata betul bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan dengan saintis ya. Baik, dari 2007 ya, 2007 yang Rumah Hijau Denasa. Rumah Hijau Denasa sampai sekarang, itu tantangan terbesar dari Rumah Hijau ini seperti apa? Tantangannya saya kan belajar juga ya, karena saya alumni Fakultas Sastra, cuma awalnya suka memang menanam. Ya, ada beberapa tanaman kita ambil saja, kita belum pahami secara detail bagaimana habitusnya, bagaimana habitatnya di alam gitu. Kadang dia tanaman yang butuh pencahayaan sekian persen, kita tanam di bawah tanaman yang lain sehingga pertumbuhannya agak lamban dan seterusnya. Yang kedua, tanaman itu memang butuh lebih. Ya, kalau burung kan atau hewan kan akan kentara dari mukanya, dia sakit, macam itu dia senang. Kalau hewan itu bukan, tidak. Butuh kedekatan yang lebih. Ya, kalau misalnya dia sakit, dia nggak bilang ngomong saya sakit dan segala macam. Kita yang harus lebih sensitif dan lebih sering berinteraksi dengan dia secara dalam dan bisa mengamati. Oh, ini kayaknya pertumbuhannya agak lambat dan segala macam. Berarti lebih kepada keperawatan ya untuk tantangan di Rumah Hijau ini. Itu dan memang karena kita konsepnya itu kita swadaya, menata dan memappingnya itu, kemudian mendokumentasikannya masih secara itu apa yang bisa kita lakukan. Secara penataannya juga masih, karena yang lebih kami utamakan itu bagaimana mereka selamat dulu.
bagaimana bisa di-save dulu supaya tidak punah, minimal di sekitar sini gitu. Jadi ada orang tempat bisa datang belajar dan melihatnya. Kita berharap ya tentunya pasti mungkin beberapa pihak ke depan bisa bersinergi dengan kami. Kita mulai kemudian menata tempatnya atau bahkan juga spesiesnya dikembangkan agar lebih selamat dan yang lain. Nah, dari 2007 sampai sekarang untuk spesies sendiri yang ada di Rumah Hijau ini bisa sudah 700 lebih. 700 lebih dan itu sampai sekarang masih lestari. Iya, itu biasa, sampai di sini yang di sini itu sudah hampir 200 spesies. 200 spesies. Yang di kebun Denasa. Iya, kita. Ini berapa luasnya sih, Kak? Kalau ini hampir 2 lebih. 2 hektar. 2 hektar lebih. Di Rumah Hijau? 1 hektar. 1 hektar. Nah, untuk pemeliharaan kurang lebih 3 hektar itu seperti apa? Wah, itu ya. Kalau pada saat sebelum pandemi masih aman ya, karena kita sudah melibatkan warga lokal 30-an orang. 30. Tapi begitu masuk masa pandemi, yang sekarang ini masih ada masih ya sebenarnya kita berharap ke depan bisa keluar. Wah, itu tantangannya luar biasa memang pada masa-masa ini. Karena kita kemarin itu terbantu dengan kegiatan wisata yang kita kelola. Jadi ada pemasukan secara ekonomi dan bisa kemudian membantu warga sekitar secara ekonomi dan juga mengedukasi mereka. Sekarang ini kembali ke keluarga inti dan hanya beberapa orang yang kita ajak karena keterbatasan akibat pandemi. Ya jangankan mau berkunjung ke Denasa, kan banyak yang sekolah ke sekolah saja dilarang. Itu. Jadi berarti di sini ada program untuk anak sekolah juga? Iya, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan paket-paket belajar yang kita keluarkan itu memang lebih banyak yang datang itu sekolah. Jadi mensinergikan antara pendidikan yang di kelas dengan yang mereka dapatkan di sini. Karena di Denasa juga kan kita juga kampung literasi. Mitra dengan Kemdikbud, kita juga dorong mereka tentang karakter. Jadi Denasa itu wajib antri, tertib, menyimpan sandal saja menghadap ke depan. Kan banyak itu sandal saja kita mulai atur karena banyak orang mau pergi tapi mencari sandalnya. Padahal mau pergi kan kulturnya orang Bugis Makassar itu kalau pergi tenangkan perasaan, maunya pergi dengan tenang, aman semua, sudah tertata. Kita mau supaya hidup mereka juga itu tertata ke depan. Kemudian makan makan juga misalnya wajib duduk minimal jongkok menghabiskan makanan karena tidak ada sumber makanan yang ditanam hari ini besok dipanen. Panjang prosesnya, bahkan menggunakan resor yang banyak. Ditanam di sini belum tentu bisa langsung tiba di Makassar kan. Harus diangkut dan semua itu meninggalkan jejak karbon dan kita harus bertanggung jawab dan mendorong mereka untuk tidak membuang-buang makanan. Kalau pergi ke pesta jangan malu-malu kalau nambah kan jadinya Kan biasanya orang ambil banyak ternyata makannya sedikit, lain-lain disia-siakan. Padahal di sana di luar sana mungkin ada orang yang mau makan tapi tidak ada yang bisa dimakan. Berarti lebih lebih diajar untuk menghargai dan sensitif terhadap memuliakan. Lingkungan. Kita makanya memuliakan makanan karena makanan itu akan menjadi bagian dari diri kita. Kita bisa tumbuh dan panjang berkembang setinggi ini kan karena kita makan. Betul. Kita bahkan juga datang dari sari-sari makanan yang dimakan orang tua kita. Jadi kita harus memuliakan. Coba bayangkan kalau dia menjadi daging, menjadi tulang, itu kan seumur hidup sama kita. Dan itu dari mana? Dari sari-sari makanan yang kita makan. Menghargai karyanya orang, menghargai siapa yang menanam. Itu kan jarang Anak-anak mungkin hanya dia makan nasi susah, disuruh makan sayur tidak mau dan segala macam. Padahal itu tidak ada yang mudah sebenarnya. Dirawat, ditanam melalui proses yang cukup panjang dan ada orang yang merawatnya dan orang itu juga harus dimuliakan, dihargai. Petani itu harus dihargai. Jadi kalau karya kita mau dihargai, kita juga hargai karyanya orang yang selama ini kita konsumsi, kita nikmati dan seterusnya. Berarti selain selain anak sekolah yang biasa berkunjung di sini, biasa kebanyakan tamu yang datang dari kalangan mana? Mahasiswa atau peneliti. Kemudian biasa juga itu tadi komunitas. Dan biasa family. Seterusnya yang datang belajar. Setiap hari buka? Setiap hari buka. Kecuali waktu tertentu kami keluar ada ini. Tapi pada umumnya setiap hari buka. Tapi biasanya memang untuk sejauh ini dengan restoran yang terbatas untuk yang sekarang itu harus dihubungi dulu kita. Harus reservasi terlebih dahulu. Karena biasanya ini tempat belajar, jadi satu hari itu biasanya kami hanya baru terima satu grup
Kecuali nanti ke depan sarananya ya sudah lebih lengkap ya bisa datang dan seterusnya. Kita lagi desain untuk proses itu agar orang-orang siapapun bisa datang. Baik, untuk saat ini kelas-kelasnya atau sarana yang ada di Rumah Hijau ini apa saja? Ini kami sebutnya di Bantilang. Jadi ini tempat Bantilang itu kalau orang Makassar disebutnya workshop, tempat ya. Ini Bantilang, kita sekarang sudah baru punya 2. Ada restoran yang lagi mau diselesaikan ya tahap penyelesaian. Kemudian kita rencana mau buat lagi untuk sarana yang lain. Terus ada area interaksi, kemudian ada camping ground. Camping ground juga di area sini juga. Iya, yang di belakang tadi itu kita camping ground. Jadi orang bisa bercamp. Iya, berkemah dengan suasana alam ya. Dengan aturan-aturannya Rumah Hijau Denasa. Karena Denasa saya menunjuk hewan dan tumbuhan itu harus pakai jempol. Ini pemuliaan. Kesannya kalau hewan dan tumbuhan saja dimuliakan, apalagi manusia. Baik. Jadi kemudian tadi menghabiskan makanan, tidak bawa makanan yang mengandung MSG. Kemudian tidak membawa bekal yang akan menimbulkan sampah anorganik. Nah, sampahnya juga dikumpul, dipisah dan langsung terpilah. Bisa kertas, bisa plastik, bisa sampah yang berbahaya dan organik pastinya. Kemudian itu tadi hemat energi, hemat menggunakan air. Kemudian ya kalau ada burung, kupu-kupu dan yang lain, spesies yang lain yang dilihat ya tidak diganggu, dibiarkan saja dan seterusnya. Bersatu dengan alam karena sebenarnya itu instrumen kita mau mengajarkan. Jadi memuliakan keanekaragaman hayati itu adalah instrumen sebuah negara maju. Coba kita lihat di luar negeri ya. Misalnya beli saja, cawiwi saja mau nyebrang di jalan, itu semua orang berhenti. Kalau di sini bukannya berhenti, tapi dicari lagi cawiwinya. Tapi malah dikejar ya cawiwinya. Jadi burung-burung ditembakin, burung-burung disangkarkan segala macam. Padahal tidak perlu. Itu malah sayang ya. Kalau ada burung disangkar, Anda kan tidak tahu itu jantan atau betina. Kalau dia jantan pasti menentukan betina, kalau betina menentukan jantan. Padahal kalau di alam kita tidak kasih makan, kita melihatnya bebas, riang, berbunyi, berkembang biak, menjadi instrumen. Karena burung itu instrumen alam. Dia yang memberikan kita tanda bahwa akan datang bencana. Dia memberikan tanda kita untuk mengingatkan waktu. Kan ada burung yang berbunyi menjelang zuhur. Ada burung yang berbunyi menjelang maghrib. Berarti sudah mau malam kalau burung jenis ini berbunyi dan segala macam. Jadi kalau sudah tidak punya lagi bagaimana? Kalau semuanya tangkap, dan Sulawesi itu keren. Sulawesi itu pulau terbesar di Wallacea. Banyak spesiesnya endemik. Banyak burung-burungnya yang sekarang diburu. Ya misalnya saja ya kita orang Makassar tapi tinggal di Makassar, tapi banyak yang tidak tahu bahwa di Makassar itu ada namanya burung kacamata Makassar. Kacamata Makassar. Hanya ada di sekitar Makassar dan sekitarnya. Dia itu endemik. Dan tapi sekarang sudah pindah dari Makassar, naik ke Malino. Sayang ya jadinya ya, dia bergeser pada punya kita. Tapi masih di Sulawesi Selatan ya. Tapi sayang kan jadinya ya. Sayang betul. Ya, dan itu mereka terkait dengan ekosistem. Coba lihat orang-orang Makassar sekarang itu sejak 4 tahun yang lalu itu pohon-pohon mangga itu dikerumuni warna-warna putih. Dan membuatnya pohon mangga itu susah berbuah. Itu namanya carilla. Yang makan itu tadi burung kacamata Makassar. Karena pemangsa alamiahnya hilang, maka itu populasinya membludak dan menjadi hama. Dan akhirnya, ekosistem tidak berjalan dengan baik ya. Dan itu berdampaknya bukan hanya untuk orang Makassar, semua, karena kita kosmo, bumi sama saling tergantung. Makanya jangan biarkan hanya orang-orang luar yang peduli datang ke kita mengatakan sayang sekali ya, kenapa bisa seperti ini. Kita yang harus, karena kita yang akan lebih duluan mendapatkan akibatnya dibanding mereka. Betul. Tapi yang menarik nih Kak Dermawan, background tadi sempat sounding background dari sastra Indonesia ya, di Unhas. Itu dari sastra ke bisa dikatakan lingkungan hidup itu seperti apa transformasinya? Irisannya ya. Kan kami belajar budaya. Kita itu banyak dipenuhi dengan kearifan lokal yang sangat terkait dan sangat mendukung kelestarian lingkungan hidup. Jadi kita mengambil sebagian besar itu dari budaya kita. Orang-orang kita dulu membangun rumah saja, bagaimana konsepnya, itu ada semua. Ya misalnya saya sambil contoh ya, orang Kajang di Tanah Toa bangun rumah itu hanya rumah panggung dan tiangnya hanya 16 dari bahan biti. Tapi Anda ketika mengambil itu ketika sudah menikah, tapi juga harus wajib menanam pohon yang sama.
Itu kan kultur, itu budaya. Dan itu masih berhubungan ya, berarti Masih, sangat. dari sastra ke lingkungan hidup. Coba kita orang-orang dulu, orang tua. Nah, makan nasi tak habiskan ya, jangan menangis kalau tidak dimakan. Begitu kan orang tua kita. Jangan dulu makan yang panas kan, makan dulu yang dingin. Iya kan? Sekarang ditemukan ternyata nasi panas itu glukosanya tinggi dan memicu diabetes. Terus nasi itu yang kata saya tadi, nasi kan prosesnya panjang. Orang tua tidak menceritakan, tidak menarasikan. Tugasnya saya sekarang, karena saya alumni sastra, menarasikan kepada orang-orang yang datang agar lebih paham. Karena orang-orang sekarang itu memang harus dilogikakan, harus dilogiskan. Anak-anak sekarang kritis dan harus kemudian diikuti dengan pola itu, karena pola pendidikan kita harus mengikuti zaman mereka. Nah, itu yang kami lakukan. Kami kemudian memperkenalkan tanamannya langsung ke depan mereka, tidak hanya sekedar mengisahkannya, tapi jadi kami mengisahkan itu langsung ketemu tanamannya seperti ini. Misalnya ya, ada di Denasa itu namanya tambara. Tambara dalam kultur Makassar itu, kalau satu batang pohon ini, kalau yang batangnya menghadap ke barat itu racun. Dan dahan yang ke timur itu obat. Bisa dipakai meracun itu yang ke barat. Dan itu terbukti? Iya, penawarnya yang ke timur. Penawarnya yang ke timur. Dan itu sudah dibuktikan. Iya, dari orang dulu kan pakai begitu. Orang dulu kan juga misalnya menangkap ular pakai daun. Yang lain juga. Jadi konsep-konsep yang lama seperti itu kita hadirkan lagi. Ya, bukan mau mendorong mereka untuk ikut misalnya pada hal-hal yang kurang baiknya ya, tapi menangkap pesannya, lalu kemudian mereka kita dorong menjadi peneliti. Nah, temukan lagi rahasia-rahasia dari semua ini. Kan dari semua tanaman ya, itu kan daun dengan batang bahkan akar itu punya zat yang berbeda, tidak sama itu zatnya. Masing-masing punya komposisi, tapi mungkin baru di daunnya yang kita temukan. Ya, contoh mungkin ya, ke depan akan ada lagi wabah. Yang penawarnya itu diambil dari tanaman. Coba pikir kalau tanamannya sekarang di masa kita punah. Berarti sama saja kita punahkan generasi yang akan datang. Betul. Karena tidak ada lagi penawarnya dari penyakit akan datang. Nah, ini tugas dari Rumah Hijau Denasa ya. Bukan hanya tugas kita semua ya, tapi salah satu untuk tujuan dari Rumah Hijau ini untuk membantu kelancaran ekosistem. Makanya saya selalu pesan ya bahwa apapun profesi kita, apapun bidang kita, ayo tanam pohon. Minimal satu pohon depan rumah dan itu menjadi pohon kebanggaan keluarga. Banyak yang hubungi saya ya kalau kemudian minta tanaman jenis-jenis. Yang paling banyak itu Sigisium, itu jenis jambu-jambuan tapi kita kenalnya namanya copeng. Rapopo Jawa orang Makassar. Pernah makan. Kan banyak orang kulturnya orang Bugis Makassar itu dulu ya, mungkin dulu punya pengalaman dengan bapaknya atau neneknya yang jolokan tapi dia sudah lama meninggal. Lalu teringat kembali. Dan saya bahkan sekarang sudah tidak menemukan pohon seperti itu. Jarang. Kita selamatkan tanamannya. Itu yang saya sebut dengan menanam kenangan. Jadi bisa jadi kita ini diingat oleh anak kita dari sekian tahun pengalaman kita dengan mereka, hanya satu yang diingat. Itu pengalaman memberikan dia buah ya. Makanya terus kemudian buahnya itu sudah tidak ditemukan di tempat dia beraktivitas saat ini tinggal, sehingga ketika dia ingat kita, dia ingat buah atau lihat buahnya langsung ingat kita. Ya, itu yang saya sebutnya menanam kenangan. Bisa jadi nanti kemudian pada saat itu langsung mendoakan kita, langsung teringat atau melakukan sesuatu yang bisa memuliakan orang tuanya. Saya pikir sama yang di konsep di kita kuliah. Dari sekian SKS kita ambil, dari sekian dosen yang kita temui, mungkin hanya 1-2 yang diingat. Dan itu pun mungkin 1 kalimat. Betul, itu pun belum tentu ya. Belum tentu. Nah, itu yang konsep-konsep itu yang kemudian saya mengalami sendiri, saya mau mentransformasinya. Makanya ketika datang ke sini saya ajak mereka nyaman, tenang, saya kasih makan, kisahkan, lalu dimasukkan hal-hal positif, masukkan inti-inti atau pesan-pesan dari orang sebagai orang Bugis Makassar tentang memuliakan si Pakatau, si Pakainge, si Pakalakbi, ya, si Pasiriki dan seterusnya. Pesan-pesan itu yang kita mau ingatkan, karena besok kan mungkin dia mengabdinya di luar negeri, menjadi penemu, menjadi peneliti yang luar biasa, apakah dikenal di dunia, tapi dia tidak tercabut dari akarnya sebagai orang Bugis Makassar. Dia tetap memuliakan, bahkan di sana itu konsep-konsep yang dia lakukan itu
dan diakui secara dunia, itu adalah dasarnya dari kulturnya dia berada. Baik, salah satu mimpi kami. Itu yang kami sebutnya dengan menanam kenangan. Menanam kenangan. Dia adalah transformasi atau pencapaian masa kini dari pencapaian masa lalu yang pernah ditemukan oleh pendahulu kita. Dan kita ini adalah ada di tengah-tengahnya, penyambungnya antara masa lalu dengan masa depannya. Kita lah orangnya, dan itu yang selalu saya mimpikan. Saya bermimpi wali kota Makassar yang di depan nanti itu adalah orang yang peduli lingkungan, yang mungkin pernah ke Denasa. Coba pikir kalau dia menjadi orang baik, siapa yang diperbaiki? Satu kota Makassar diperbaiki. Betul. Bagaimana kalau dia jadi gubernur? Maka satu Sulsel diperbaiki. Kalau jadi presiden, maka satu Indonesia diperbaiki. Itu kita dorong mulai dari proses memuliakan makanannya, dihargai makanan dia makan, dihargai siapa yang mengusahakan itu, dihargai orang tuanya, karena orang tua juga mengusahakan itu. Tidak ada orang tua yang senang dan tenang hidupnya kalau tidak ada nasi di rumahnya. Pastinya mereka keluar subuh, pulang sore, bahkan pulang malam, salah satunya itu ada nasi, ada makanan. Tapi kalau makanannya itu dimakan sambil kita bercerita, makan sambil menghayal, makan sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan segala macam, itulah yang mungkin menjadi sumber penyakit. Tapi kalau dimuliakan, dihargai dan seterusnya, itu mungkin akan membantu kita, membimbing kita, menjadikan kita anak yang sehat dan menjadi anak saleh, anak saleha, orang yang berbakti kepada orang tua, kepada agamanya dan kepada bangsanya. Baik, semoga niat mulia dari Rumah Hijau Denasa ini bisa sampai ya ke generasi muda yang bisa tentunya memperbaiki bangsa kita. Baik, mungkin itu tadi dari sastra, kemudian bergelut di lingkungan hidup, salah satunya adalah untuk menanam kenangan, kemudian juga mengajarkan kebaikan-kebaikan yang tentunya ini diharapkan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini tentunya. Nah, mungkin dari alumni sastra angkatan berapa Kak? 96. Kemudian melihat IKA Unhas yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini, mungkin punya harapan-harapan tersendiri Kak? Oh iya, banyak ya. Ini kalau bicara Unhas dan IKA itu, saya dulu itu saya dulu itu waktu masih sebelum kuliah, sebelum kuliah itu saya cuma anak rumahan, anak di kamar. Saya tidak pernah aktif di organisasi dan macam, mulai dari SD sampai kemudian dulu di SMIA namanya, sekolah menengah ekonomi. Masuk di Indonesia itu saya bertransformasi, suka berorganisasi, suka interaksi, akhirnya membentuk banyak teman-teman, suka bergaul dan seterusnya. UNAS yang membuat saya bermetamorfosa, mungkin dari ulat menjadi kupu-kupu kalau dianalogikan seperti itu. Dan saya selalu berterima kasih ke UNHAS. Kita bukan hanya kuliah saya sastra, belajar tentang misalnya filologi, belajar tata bahasa, ilmu bahasa, belajar budaya. Tidak hanya seperti itu. Yang kemudian bisa membuat saya seperti ini juga adalah organisasi. Bisa berkenalan dengan teman-teman di fakultas lain, saring ilmu, bahkan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman di universitas lain, di pulau lain dan seterusnya, di Nusantara. Akhirnya kemudian terbuka wawasan. Dari UNAS saya belajar juga tagline-nya luar biasa ilmu amal padu mengabdi. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan sekedar untuk kita sendiri sebenarnya, tapi bagaimana kita kemudian dari ilmu yang kita raih di bangku kuliah, dari proses tadi belajar di organisasi, kita kemudian bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan kampung, kemajuan daerah, kemajuan wilayah, bahkan kemajuan bangsa. Dan saya pikir itu yang IKA harus saat ini memang harus terus menyemangati para alumninya untuk berjuang, untuk kemudian memerlukan jauh lebih banyak hal. Kalau orang-orang terdahulu bisa mencapai capaian yang luar biasa, bisa interaksinya sampai kemudian dengan negara-negara luar, negara kita maju. Kenapa kita mau tertinggal di masa seperti ini yang dimudahkan dengan teknologi, dengan teknologi informasi dan segala macam? Jadi seharusnya kita jauh lebih maju lagi. Dan sebagai universitas, salah satu universitas terbaik di Indonesia, kita harus mendorong bangsa ini jauh lebih maju, bidang apapun. Dan tentunya kita harus semakin sinergi, memperkuat diri, saling saling mempromosikan, saling memuliakan. Kemudian dengan itu kita bisa lebih kuat lagi dan mendorong hal-hal yang lain yang belum kita lakukan. Betul bahwa saya sepakat dengan Ketua IKA bahwa ke depan itu Indonesia Timur akan menjadi tumpuan bangsa ini untuk maju dan bisa bertahan sebagai sebuah bangsa. Makanya orang-orang UNHAS harus kemudian menyiapkan diri
ya, mengupgrade dirinya, menguatkan dirinya, dan mau terbuka dan berjejaring, kemudian agar potensi Indonesia Timur itu bisa optimal, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi bisa menyelamatkan bangsa ini untuk maju ke depan. Ya, kita juga ingatkan orang-orang yang lain ya, baik dari luar, maksudnya luar negeri maupun bangsa-bangsa kita, orang-orang di Indonesia Timur juga harus kemudian diperhitungkan, karena sebenarnya posisi kita sama, baik dari kadar keilmuan, kemampuan, bahkan orang Timur kadang lebih tangguh ya, lebih karena ditempa dengan alam yang seperti ini ya, bisa dikatakan sebagai terbiasa dengan laut, terbiasa dengan gunung dan segala macam, terbiasa dengan hidup dengan sederhana, tapi mereka bisa bertahan dan bisa memengaruhi, bisa kemudian menjadi contoh-contoh terbaik, sehingga yang paling penting sebenarnya diberikan peluang saja, peluang dan ruang untuk mereka berkarya. Ya, kita berharap itu tadi dengan kultur, dengan pesan-pesannya, dengan kekuatan budaya, dengan tradisi, misalnya si Pakatau, si Pakainga dan segala macam pesan-pesan lama itu, kita bisa lebih baik untuk kemudian memajukan bangsa ini, tentu juga bersinergi dengan saudara-saudara kita yang lain. Baik, tentunya kita bisa bersinergi ya dengan seluruh alumni Unhas yang tentunya banyak orang-orang hebat di dalamnya. Nah, untuk mencapai lokasi ini, itu aksesnya sudah memadai tidak? Iya sih, sebenarnya balik ke sini, ke Rumah Hijau. Sebenarnya sudah cukup dikenal ya. Cuma memang peningkatan aksesnya yang harus tapi itu memang kadang harus berkomunikasi dengan pemerintah di tingkat lokal ya. Jalannya depan saja ini sudah mulai rusak. Sudah seperti apa? Kok ini selalu saya ditanya tentang dukungan ya. Saya selalu merasa senang kalau bahwa kami sudah dikenal segala macam. Ya tentu saja kita berharap ya pemerintah ke depan semakin mendukung kami dan segala macam. Juga misalnya membantu teman-teman yang lain yang di luar sana yang punya konsep yang sama, boleh diajak ke sini untuk mungkin dia mau melihat konsep yang saya juga kan sering dulu belajar ke tempat-tempat, amati, tiru, modifikasi. Jadi hal-hal yang mungkin bisa cocok di tempat mereka bisa dikembangkan. Tapi memang kadang butuh penyambung, dan memang itu tugasnya pemerintah yang lebih besar. Ya, jadi saya pikir ya mungkin di Bupati Goa ya, karena Bupati Goa juga alumni Unhas. Atau Gubernur Sulsel, Gubernur juga ada di Unhas. Ya, itu bisa menjadi penghubung. Ya, termasuk juga misalnya di Kementerian Pertanian kan juga alumni Unhas. Karena salah satu seperti yang saya katakan tadi, kita ini mengajarkan orang-orang untuk kemudian bisa survive. Tantangan ke depan itu adalah populasi manusia semakin meningkat, tapi lahan itu akan semakin menyempit, semakin berkurang. Lalu kemudian makanya aneka-ragaman sumber pangan itu penting, dan pengenalannya dari awal jauh lebih penting. Jangan sampai banyak varian makanan tapi anak-anak terbiasa dengan makanan-makanan yang kemudian sebenarnya tidak sehat, cepat saji. Ya kan seperti itu. Mereka makan makanan instan, padahal mereka itu investasi kita. Mereka itu bukan hanya kita sayang karena kita penerus kita, tapi investasi kita. Sayang sekali kalau sudah dibiayai untuk sekolah, diajar dengan baik, karakternya baik, tapi mereka sakit-sakitan di masa depan karena sumber pangannya yang tidak bagus yang mereka konsumsi. Makanya ya kita harus edukasi. Kadang ya memang makanan yang tidak enak itu tidak enak, atau makanan sehat itu tidak enak rasanya. Tidak enak, tapi untuk jangka panjang sangat bagus untuk kita. Kenapa mesti nanti sadar pada usia 40-an bahkan 50-an sudah tidak bisa lagi makan yang manis-manis karena sudah terkena diabetes, atau tidak bisa lagi makan makanan khas Makassar karena dia asam urat. Padahal dari dulu orang Makassar itu sudah punya pendamping, makan coto, minumnya air sapang. Sudah punya porsi sendiri ya. Sudah punya instrumen untuk secara kultural. Cuma mau cari sapang lagi sekarang sudah sangat terbatas, karena diambil lupa konservasi, diambil lupa menanam dan seterusnya, dan yang lain juga seperti itu. Baik. Oke, terima kasih banyak Kak Denasa sudah berbagi bercerita inspirasi bersama kita semua di sini, dan tentunya kita juga berharap Rumah Hijau ini akan tetap terus bertahan. Amin. Agar generasi-generasi muda bisa menjadi yang terbaik lah untuk bangsa. Baik, demikian perbincangan saya bersama pemilik dan penggagas Rumah Hijau Denasa. Maka wajar kan jika beliau mendapatkan penghargaan Kalpataru ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.